Shalom adik-adik. Shalom. Iya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah dengan sukacita. Nah, kami dari sini, kakak-kakak guru sekolah minggu mengajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita ice breaking dulu. Kita bernyanyi dengan pujian Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Mari dengan gendang ku puji. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mari adik-adik, kita angkat kembali pujian ini dengan Yesus kekasih jiwaku. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, baiklah kita bersatu teduh sejenak. Mari berdoa dimulai. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, kita angkat satu pujian yang berjudul segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi
puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama kita bernyanyi, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan. Kita berdoa. Adik-adik sekolah minggu, ikut doa yang Ama ucapkan. Tuhan Yesus yang mencintai anak-anak, kami juga mencintai Tuhan Yesus yang setia mengasihi kami. Amin. Silakan duduk. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Dan kita akan mengangkat satu pujian dengan judul Aku senang jadi anak Tuhan. Mari adik-adik kita bernyanyi, aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Ayo, Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. anak Tuhan. Tak boleh bohong. Ayo sekali lagi kita bernyanyi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan Tak boleh apa? bohong. Ayo, Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Shalom anak-anak yang terkasih, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari yang baru, tahun yang baru Tuhan. Biarlah tahun 2021 kami tetap berpengharapan. Kita diberkati Tuhan, jadi kebaikan di tengah keluarga, tengah gereja. Allah yang menyertai berkati kehidupan kami hari ini sampai. Amin.
Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan di tahun baru ini tertulis di Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Dengarlah firman Tuhan. Jadi karena Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku hari ini. Hendaklah kamu sehati dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati orang menganggap yang lain sama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih, anak-anak dimanapun engkau berada, firman Tuhan pada hari ini yang kita jadi hati. Firman yang mengajak kita hati memang ingin lihat sebuah permainan. Ketika seorang bermain sepak bola, pasti ada yang disebut dengan jaga gawang. Ada juga yang disebut dengan back atau pemain belakang. Ada yang ada juga yang disebut serang atau dan ada juga yang terakhir wasit. Supaya kan ketahuan kalau ada yang melanggar atau bersikap kasar terhadap yang lain. Nah, setiap orang yang bermain bola pasti memiliki peran masing-masing. Kalau dia kiper, dia menjaga gawangnya supaya tidak kebobolan. Pemain belakang menjaga supaya kiper tidak terlalu capek atau terlalu lelah, dia harus mengambil bola dan diserang oleh orang lain atau lawannya. Pemain tengah membantu bola dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang. Yang pasti tujuannya adalah jaga permainan supaya tidak kehilangan arah. Yang terakhir adalah penyerang, tugasnya cetak gol. Anak-anak yang terkasih, coba seandainya kita bermain bola, kiper tidak mau menjaga gawangnya, penyerang tidak mau mencetak gol, pemain tengah tidak mau mengoper bolanya, atau pemain belakang gak mau mengejar bola dari penyerang lawan. Apa yang terjadi? Semuanya akan kelelahan. Semuanya akan tidak bisa bermain dengan baik. Siapa yang pernah bermain bola di antaramu? Banyak bukan? Dan biasanya ini adalah permainan laki-laki, tapi ada juga perempuan. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan mengatakan kepada kita yang merusak persekutuan anak-anak Tuhan adalah perasaan ingin dibanggakan. Dibanggakan secara berlebihan membuat kita jadi orang. Anak-anak yang terkasih, ada sebuah masalah yang dialami oleh jemaat Filipi. Ketika setiap orang tidak mau sehati, tidak mau melakukan sesuatu. Karena apa? Karena dianggap tidak apa-apa. Paulus dalam firman Tuhan ini dipenjara. Dan Paulus lalu mengatakan, tetaplah satu dalam Tuhan. Namun jemaat Filipi tidak mau bersatu. Yang satu ingin menjadi pengganti Paulus, yang satu ingin tempat yang terhormat, satu ingin dipuja-puja. Paulus sekali lagi mengatakan semuanya sia-sia. Ketika setiap orang tidak melakukan tugasnya baik,
saat itulah gereja akan menghalangi dapatkan kebenaran. Anak-anak yang terkasih di rumah juga seperti itu. Kalau setiap anak-anak tidak mau mendengarkan orang tua, dan setiap orang hanya ingin bermain-main, anak-anak ingin bermain online, orang tua ingin bermain-main bersama temannya, dan tidak ada lagi yang masak. Apa yang masak kan repot kalau tidak ada. Setiap orang memiliki perannya. Ketika seseorang menjaga gawangnya, main di belakang back, bermain di tengah lapangan, bermain sebagai penyerang, semuanya satu tujuan, adanya kemenangan. Nah, Paulus juga mengingatkan jemaat Filipi, sebagaimana kita semuanya, setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing. Setiap anak-anak bantu orang tua, bantu abang kakaknya, akan papa mamanya, bahkan gerejanya. Karena anak-anak juga memiliki cara untuk mendekatkan diri, lakukan yang Tuhan. Nah, yang terakhir Tuhan inginkan dari kita di minggu ini, kesatuan hati adalah menyanyikan pujian kepada Tuhan. Mungkinkah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan? Jawabnya mungkin. Karena kita tahu Tuhan yang membawa kita ke tahun 2021, Tuhan juga yang menyertai kita di tahun 2020, dan Tuhan yang sama akhirnya berkatimu dan memberikan yang terbaik, masuk kesehatan bagi setiap orang yang melakukan tugasnya dengan baik dan melakukan protokol kesehatan. Pakailah masker jika berhubungan dengan orang lain, pakai hand sanitizer atau cuci tangan ketika memegang barang-barang yang tidak pernah dipegang. Terakhir, jaga jarak. Karena cara kita untuk sehati adalah saling menjaga orang lain, jaga papa mama, menjaga opung, dan cara kita menjaga adalah dengan memainkan tanggung jawab masing-masing. Bahkan orang-orang yang kita kasihi, bahkan papa mama supaya bekerja dengan baik, doakan abang kakak supaya belajar dan kuliah ataupun kerja dengan baik, bahkan gereja Tuhan supaya tetap melayani dengan baik di masa new normal, dan gereja boleh menjadi berkat karena kita satu. Selamat memuliakan Tuhan. Percayalah, berkatimu hari ini, berkati studimu, berkati sekolahmu. Siap, kita harapkan yang baik. Selamat tahun baru, selamat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini kami mengingat kembali pesan dari Tuhan supaya menjaga kesehatian kami, lakukan tanggung jawab kami. Walaupun Paulus di penjara, Tuhan selalu mengingatkan dia supaya bersuka cita dikala di penjara. Tuhan juga yang sama kami untuk bersuka cita, new normal atau normal atau masa darurat sekalipun. Walaupun yang sakit karena COVID-19, Tuhan mengingatkan kami untuk satu, saling membantu dan mewujudkan gereja yang bersahabat, saling melengkapi. Tuhanlah yang memberikan kami kesehatan, pilihan kami boleh berkumpul di gereja ini dalam bentuk ibadah dan pujian kami, program-program pengembangan kerajaan Tuhan. Kristus, saya anak-anak, warga kamu. Amin. Adik-adik sayang, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, bolehlah mengumpulkannya dengan sukacita. Karena berapapun yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan akan menerimanya dengan senang hati. Marilah kita angkat satu pujian yang berjudul
betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. hanya ini Terima Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. hanya ini Tuhan, Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. pakailah hidupku, Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. So
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.